sesuatu lalu daripada kita cuma jadiin omongan lalu nggak jadi doa, mendingan dibawa jadi doa dan disolawatin supaya dua pahalanya, pahala berdoa sama pahala solawat, ya kan? Nah, Iya. tapi kan kalau dari Akam sendiri nih, dari sisi yang punya suara enak banget. Gue udah denger loh suara lo di YouTube itu parah enak banget loh suaranya, beneran gak bohong. Makanya gue bilang ke lo karena waktu itu gue ngefans banget sama suara Anda tuh luar biasa, Akam. Gue boleh ya minta minta lo salawat boleh nggak? Iya, insya Allah di sini. Oke, sekarang, ayo. Sekarang, Iya dong. nanti deh pas akhir kayak kapan gitu, jangan Oke sekarang. oke. Heeh. Ya udah terakhir ya. Iya. Oke, nanti terakhir insya Allah Akam bakal sholawat buat kita. Jadi Akam, sebenarnya gue tuh lebih penasaran cerita awal mula lo bisa seperti saat ini. Ya, kan ya seperti yang sama-sama kita tahu, Syukban itu kan grup sholawat yang lumayan besar, besar banget. Dan lo adalah salah satu personil yang ada di dalam grup sholawat tersebut. Awalnya gimana sih bisa bisa bergabung, bisa masuk dan bisa seterkenal ini? Gimana? Awalnya tuh pertama saya masuk di Super Muslimin itu 2011. Saya mondok di pondok yang namanya Nurul Kodim, dapat seminggu langsung ikut yang namanya Super Muslimin sampai sekarang. Dan akhirnya sebenarnya sih Subban itu dulu cuma dikenal bagian sini ya, maksudnya di kalangan Jawa Timur aja. Soalnya kan banyak ngerti Hmm. bahasa dan bahasa sholawat kita pun dulu itu pakai bahasa Madura. Kemudian adalah Oh, oke. fans dari kota gitu kan, luar kota yang nyaranin pakai bahasa Indonesia dong kak, biar kita juga ngerti, soalnya kita juga suka sama nutunan selawatnya gitu. Habis itu Hmm. kami rencana buat lirik-lirik bahasa Indonesia gitu kan, nanti habis itu banyak yang mengenal, sudah banyak yang mengenal, habis itu Azmi datang gitu kan, Azmi datang. Hmm. Nah, Azmi kan ganteng gitu kan, jadi makin ada Azmi itu makin terkenal gitu Subhan. Oh. Ya, Oh, duluan duluan Akam berarti ya? Duluan Akam di Syukban ya? Bukannya bareng-bareng dari iya, awal ya? enggak jauh, saya lebih dulu. Oh. Maksudnya dari tahun 2011 Azmi itu kayaknya kurang lebih cuma 3 tahun dari Subhan. Habis itu kan sekarang udah pindah ke Jakarta, ke Mm-mm, Tangerang, mm-mm, untuk di sana. mm-mm. Oh iya iya iya. Oh jadi awal mula 2011 sampai akhirnya seperti saat ini ya. Iya, Udah berapa ya, kota? Apal nggak? Inget nggak? apa? Udah berapa kota pergi-perginya? Salawatnya. Udah banyak sih, hampir seluruh Indonesia. Wow, keren banget, keren banget. Hampir. Yang belum tuh cuma apa ya, Aceh gitu belum, cuma bagian timur Hmm. gitu. Ya, itu. Hmm, 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 hmm. Kalau ini ke luar negeri juga udah sering dong ya berarti ya? Iya Pak, ke Hong Kong, alhamdulillah juga sih, ke Taiwan juga kemarin, gitu. Ke China. Oh, China juga. Tapi ke China tuh cuma Malaysia, ziarah doang. Malaysia, Singapura gitu? Malaysia, Singapura masih belum, masih belum. Oh, masih belum ya. BTW di Hong Kong ini kan sama sama Bunda Nuris ya. Nah ya itu, saya pertama kali kenal sama Bunda Nuris itu pas Subhan pertama kali ke sana. Gitu. Itu tahun berapa tuh Ya kurang itu, lebih? maaf banget nih. Ini kita bisa live gini nih gara-gara Bunda Nuris nih. Makasih juga Bunda Nuris. Oh iya, Bunda Nuris, thank you so much for giving me such an opportunity to live with him, oke? Okay? Bunda Nuris tuh emang emang kalau sama Bunda Nuris semua dianggap anak sih. Semua dianggap anak emang emang baik banget sih Bunda Nuris tuh. Kayaknya sebelum ketemu Eh, Akam lebih lebih dulu kenal sama gue awalnya. iya benar-benar. Nah, abis ada Sempat Ahkam, cerita. gue jadi kelengser, gue nggak jadi anaknya lagi, nggak dianggap lagi. Gue Ya, lebih enggak lah. sayang sama lebih sayang sama lu kayaknya nih sekarang nih. Aduh, kacau dah bunda dah. Iya Tapi iya iya, hebat, tapi Bunda. gimana? Ya hebat Bunda sih, Bunda hebat. Kalau Iya gak ada emang. teman-teman semua, kalau bukan gara-gara Bunda, saya nggak bisa live sama Mbak Birda. Aduh, makasih lo Bunda Nuris ya.
Oke, Akam, back to the topic again nih, Akam. Monggo. Awalnya tuh emang lo tuh suka dan cinta selawat atau karena disuruh kayak ayo dong lu selawat gini-gini itu yang mana? Gue. Saya dulu ya. Ini sinyal masih nggak enak. Oh Gimana iya, tadi? iya Gimana tadi? tadi pertanyaan gue gini, lu tuh emang dari awal emang udah suka dan cinta selawat atau karena lu nih vokalis jadi terpaksa atau disuruh gitu loh buat selawat? Awalnya tuh gini, saya tuh pas masih kecil, gue bahasa Jakarta kan gitu ya, gue. Gitu dong. Aku, aku tuh pas masih kecil memang suka selawat. Jadi kalau udah Hmm, habis sholat subuh itu kan belajar pas masih kecil dulu. Habis belajar langsung deh mantengin ya. televisi. Dulu pakai CD sih, nggak ada modem, nggak ada apa, nggak ada flash disk, nggak ada apa gitu. Pakai VCD, Mm-mm. pakai CD itu yang ini selawat Mm-mm. langitkan lagu-lagu zaman dahulu gitu. Akhirnya aku mondok ya di rumah emang biasa ada gitu. Ceritanya dulu tuh ikut syuban pas di pondok tuh baru balikan kan masih belum balik semua tuh. Masih belum Mm-mm. ada yang mau Mm-mm. adzan. Kebetulan aku di rumah kan kebetulan suka adzan gitu kan. Akhirnya pas aku mondok aku adzan dong gitu kan. Udah biasa gitu. Jadi aku nggak Iya. grogi, nggak gengsi kan. Habis itu Ah. langsung adzan dia aku jadi vokalis di Syubal Muslimin gitu. Dan namanya dulu itu hadroh kita tuh bukan Syubal Muslimin namanya dulu. Itu Oh, namanya apa? Jamiah Jamiah Raudhatun Nasiin gitu dulu. Setelah itu jadi Syuban semua. Tapi kalau Sampai sekarang majelisnya masih emang ya? ya, jadi memang apa ya, karakter kita itu memang terbentuk dari seperti apa didikan orang tua kita pas masih kecil gitu. Menurut Hmm. saya sih seperti itu. Mm-mm. Mm. Nah, ini menarik nih, Jadi menarik. didik, Kalau kalau lu sendiri didikannya seperti apa di rumah? kalau di rumah sih biasa-biasa aja gitu. Cuma Mm-mm. Abi tuh kan nggak, kalau nggak penting nggak ngomong sama saya. Gitu. Sama aku tuh Abi kalau nggak penting nggak ngomong gitu. Oh gitu. Maksudnya baru kalau aku ada, ya paling udah kalau ngomong Hafid sini gitu sudah. Dalam bi ini gini kamu nggak boleh gini di dalam kitab ini gini loh, masa ya kamu nggak tahu, pokoknya nasihat-nasihat gitulah. Ah iya ya. Jadi Tapi Abi tuh gue boleh nebak nggak? Gue boleh nebak nggak? eh Pasti lu kenapa? lebih dekat sama sama ibu kan? Iya sih benar. Ya, iya iya ketahuan sih soalnya dari postingan Instagram banyak sama sama ibu. Jadi tuh gue sebelum live gue tuh observasi Instagram lo dulu kan. Gue analisa dulu. Oke, ini orangnya begini begini begini. Kayaknya sih orangnya cinta keluarga sih. Iya, Family amin man amin. banget sih, family man. BTW, berapa saudara sih? Akam, Nah, berdua. berapa? Cuma berdua. Oh, berdua. Oh, satu lagi berarti adik ya? Oh, oke, oke, oke. Jadi itu Mm-mm. kayak ini kan dari kecil emang dididik jadi seorang yang multi talent gitu kan, sama Widih, semua. multi talent. Asik, 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 asik. Jadi ya gedenya kayak gini guys gitu. Gedenya kayak Widih, gini. gedenya kayak gini. Keren, keren, keren. Gedenya keren gitu kan. Iya, iya, iya. Akam, aku mau nanya. Cie, aku lagi nih, gue. Gue mau nanya nih, Kam. Lu tuh kalau nggak salah, lu juga punya usaha, ya kan? Usaha clothing line. Nah, Kayaknya dari semua personil Syubban yang apa ya dibilangnya kayak main vokalisnya Syubban itu pasti punya usaha kan? Kayak siapa tuh Aban juga punya usaha. Ya, lo juga punya usaha. Ceritain dong usaha lo kayak apa. Ini sekalian kita promosi ya kan di live Instagram nih. Jadi Akam tuh punya brand. Guys, ini endorse lo Akam. perlu gratis di endorse ya Weh, sama endorse gue 50 juta lo Akam lo. Wah, ngaco lo. itu. Enggak, Iya, masih iya. Coba saya tuh punya ceritain dong. saya tuh punya brand namanya 99 Second gitu kan. Jadi saya Mm-mm. tuh filosofinya tuh 99 tuh tahun kelahiran saya gitu kan, 99 1999 itu kan tahun
Mm-mm. Second Akam, bentar. Boleh tolong matiin kipas angin di belakang kamu nggak? Nah, kayaknya tadi suaranya rada-rada bermasalah karena kipas anginnya. udah jelas nggak sih? Nah, sip, jelas sekarang. Oke, lanjut. So, namanya 99 second. Diambil 99 karena second. dari ulang tahun lo, dari tanggal lahir Dari lo. ambil barokah yang ada di dalam kelahiran saya. Oke, terus. Terus dinamain second tuh biar apa? Biar cepat gitu kan. Soalnya kan second tuh kan apa ya, sifatnya cepat gitu ya. Jadi aku punya keinginan biar aku ini cepat kemana-mana. Cepat nyebar, cepat. Oh, oke. Ada jatuh bangun nggak pas bikin usahanya? Ya ada sih pasti. Hmm, Dalam modal, dalam apa itu pasti ada. Ya namanya usaha desa kayak gini beda lah sama karirnya. aduh, jangan dong, jangan ngomong kayak gitu dong. Ya tapi Ya, aku selalu sama Allah apapun yang Allah berikan. Yang penting aku selalu bersabar dan mau berusaha gitu. Gak aduh, main-main, iya, bener banget. ya, Iya. nggak di zona aman lah gitu. Bener. Nggak boleh ada di zona nyaman, itu penting banget sih, penting banget. Karena walaupun kita sudah punya nama, kemarin tuh pas gue live sama Syakir, gue juga bilang sama dia, gue bilang gini, walaupun kita sudah punya nama, kita tetap harus punya namanya cadangan atau plan cadangan. Ini berlaku buat semua anak muda yang ada di luar sana. Kalau misalkan selama ini lo cuma tinggal mangap terus disuapin sama orang tua, kan orang tua juga berumur, ada usianya. Bagaimana kalau beliau sudah tidak bisa bekerja lagi, mencari nafkah lagi, nggak bisa ngempatin kita lagi, atau tiba-tiba mendadak dipanggil Allah, nanti kita nggak siap nih sebagai anak gitu kan, udah mah blow on, letoy, nggak bisa kerja, malas mikir, yang ada jadi bangke di rumah ya. Jadi tolong buat anak muda di luar sana, ayo kita harus kreatif, harus inovatif, harus bangkit dan bikin sesuatu. Bener nggak? Bener. Bener, iya. Berhubungan sama keadaan orang tua ya sekarang. Ya boleh lah orang tua masih enak kayak umpama nih. Tapi nanti kan siapa tahu gitu. Makanya kita harus punya. Mm-mm. BTW, Akam, suara kamu tuh kadang ada, kadang enggak loh. Gimana? Suara kamu kadang ada, kadang enggak loh. Apa sih biasa sama telepon sih? Apa lah biasa? Ini gue nggak ngerti ngomong apa, guys. Sik. Ini suaranya Ya, nggak kedengeran nih. iya, nggak apa-apa. Aduh. Sik. Ini udah pada Ini ada yang nanya nih nelfon. teman-teman nih. Nanti ya pertanyaannya gue bacain di akhir live, insya Allah. Iya. Tumpah ka penangis besar. Ini suaranya Yurda nggak kedengeran loh, sumpah. Gimana dong? Masa? Nggak kedengeran. Loh, tapi suaramu juga sama loh. Dari mana lah sih? Apa mungkin aku keluar dulu habis itu masuk lagi ya? Boleh. Ya. Boleh ya. Oh, Tapi terima lagi ya, Akam, nanti kamu malah lupa. punya headset nggak? Punya headset nggak? Headset. Punya headset nggak? mungkin. Aku lupa nggak bawa headset. Aku keluar dulu. Yaudah, Aku keluar dulu. keluar aja dulu, keluar ya. Oke. Masuk ya. Oke, ya. Oke. Jadi tadi ada trouble sedikit, lagi dibenerin sama Akam. So, we're going to wait for him just a couple minutes. Oke, tapi BTW nih, di kalian suaranya gimana nih? Jelas nggak? Suara gue dan suara Akam jelas nggak di kalian? Gue mau tahu. Takutnya nih trouble-nya emang dari gue-nya atau dari dia gitu. Oke, so we're waiting for him. He's not here yet. Sinyal jelas nih, katanya pada bilang jelas, ada yang bilang nggak jelas. Oke, sinyalnya saya nggak mendukung, nggak punya kuota kali. Oke,
So let me check if he's. Oh. I'm sorry. Okay, that's my ring light. Hey, hey. Okay, I'm here already. I'm back. No. Okay. Cuma ke Ahkamnya kayak noise. Okay, ya. Where is he? He's not here. Okay, wait. Mm-mm. Okay, let me check. Gue WA dulu beliau. Hai Akam, udah bisa belum? So yeah, I'm testing him. Akamnya grogi. Ya. BTW nih, kalau misalkan kan sebenarnya nih kemarin gue bikin live bincang-bincang faedah. Itu tuh karena gue tuh pengen ngehibur kalian yang lagi di rumah aja kan, supaya ada kegiatan. Jadi akhirnya gue bikin lah nih live bincang-bincang faedah. Tapi ternyata banyak yang suka. Dan akhirnya tuh jadi berkembang gitu loh. Gue jadi punya bintang tamu gitu. Sebenarnya masih banyak list-list bintang tamu yang akan hadir. Tapi kan kemarin tuh gue ngambil temanya memang tema-tema Ramadan. Nah, menurut kalian bincang-bincang faedah lebih baik diterusin atau tidak setelah Lebaran? Cus, coba tolong di komen ya. Di komen di bawah sini menurut kalian dilanjutin atau tidak bincang-bincang faedah. Karena masih banyak banget bintang tamunya kayak ada Kakak Ria Ricis dan tokoh-tokoh yang lainnya. Oke, oh he's here. Oke. So, iya tunggu sabar ya kalian fansnya Akam ya. Akamnya udah masuk ya sekarang connecting. Yap. Oke. Hai. Oke, dah, man. Oke. Oh iya, better. Suaranya bagus sekarang. Bagus ya. Ya, oke. Kenapa tadi ada masalah ya apa? Tadi ditelepon sama Bu De nih yang punya warung, disuruh buka di situ katanya tadi. Oh. Jangan lupa buka di sini ya gitu. Tadi Aduh ya ampun, ganggu banget. Ya, oke. Kita balik lagi ya, Akam ya. Balik lagi. Sebenarnya berarti sekarang lo tuh statusnya apa sih? Bukan udah punya pasangan atau jomblo atau gimana ya? Status. Jangan nih, gue nggak mau ntar jadi ribut ya di sini ya. Status pendidikan. Aman, guys. Ya, status pendidikan kuliah. Lo sekarang apa? Saya masih kuliah sekarang. Kuliah di Universitas Zainul Hasan, Genggong Keraksan. Oh, jurusan apa? Jurusan MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Wow. Jadi sebenarnya nih, gue tuh kepo banget sama lo ya. Nih. Gak gini loh, lu kan alhamdulillah lu apa sih namanya berkembang tumbuh besar di Syukban gitu kan. Kemudian lu namanya juga besar, salah satunya alhamdulillahnya karena dari Syukban juga gitu. Benar. Sebenarnya lu tuh punya tujuan hidup lain gak sih? Lu ada pikiran pengen resign gak sih? Kayak pengen keluar dan mengejar impian lo yang lain. Dan sebenarnya cita-cita lo tuh aslinya apa? Coba dijawab. Jadi Ci, saya tuh benar-benar nggak punya tujuan hidup deh kayaknya, bener deh. Hah? Intinya semua aku pasrahin dah sama Allah gitu, bener. Kecuali nih kalau aku ada kemauan baru aku kejar dia gitu. Umpamanya aku ingin sesuatu, aku harus dapat gitu. Tapi kalau masalah tujuan hidup sih ya udahlah biar Allah yang nentuin gimana gitu. Yang penting aku ngabdi sama guru, sama orang tua gitu. Ini gue bersyukur banget bisa live sama lo karena gue jadi bisa nyeramahin lo nih sekarang nih. Oh gitu ya. Gak boleh gak punya tujuan hidup. Harus ya punya gimana sih? Gini nih, udah dengerin nih, gue mau ceramah dengerin gue. Aduh ya. Ya, Jujur ayo. gue rada shock sih pas lo bilang kayak gitu. Oke, pertama gini. Betul, kita berserah diri pada Allah. Allah mau bawa kita kemana terserah. Iya, itu betul banget. Tapi jangan lupa, kita juga hidup di bumi. Ya kan? Kita hidup di dunia. Harus balance antara dunia dan juga akhirat. Emang salah kalau gue mau ngabdi doang sama guru? Nggak salah. Tapi kalau lu nggak punya impian, itu juga salah juga. Nggak punya tujuan hidup, salah juga. Karena nanti lu jadi terombang ambing gitu kan. Udah mah perasaan terombang ambing, masa depan terombang ambing. Lu mau jadi apa ya? Jangan ya, harus punya tujuan.
apapun Benar, tujuannya benar, benar. gitu. Jadi mulai sekarang, gue tantang lo nih ya, gue tantang lo nih. Pikirin satu hal aja, tujuan lo apa? Atau cita-cita lo deh, jangan tujuan tuh kayaknya terlalu luas gitu kan, ya kan? Cita-cita lo deh, Ya, cita-cita lo apa? benar-benar. Cita-cita aku sih yang penting apa ya, bisa meluaskan syiar dakwah lah gitu, apapun dari jalan Wow. apapun dan dari profesi apapun lah gitu nantinya. Jadi dari profesi apapun. Eh, Berarti kalau gitu kamu Kayak belum sekarang belum kan belum sholawat gitu kan, tahu ya? menyiarkan Iya sholawat sih. gitu kan. Mm-mm. Ya aku pasti akan tetap menyebarluaskan syiar sholawat itu sampai mati gitu. Apapun Wih. ya caranya, jalannya, dan seperti apapun nanti keadaannya gitu. Berarti jadi kiai lah ya gitu ya. Ya gitulah, mau bilang kiai tapi malu gitu, berasa nggak pantas. Nah, enggak itu mulia. Cuman kalau bisa kayak tadi akhirat dapat, dunia juga dapat. Kayak contohnya kayak bokap gua. Maksudnya bukan gimana gitu ya. Jadi bokap gua kan pendakwah iya, tapi pebisnis juga iya. Pendakwah iya, tapi yang lain-lain juga iya. Pengusaha restoran, punya ini itu. Jadi kalau bisa uh, do everything gitu loh. Harus membuka Yes, yes. diri untuk bisa melakukan apapun. Benar. Ya cuma mancing-mancing aja sih tadi biar dapat ilmu dari Kak Benar-benar. Wirda gitu kan. Iya. Tapi ini Alhamdulillah. gue nyemangatin lo nih, jangan sampai nggak punya Iya. tujuan. Iya, Aduh, masa iya gimana itu gak punya ini? tujuan kayak apa aja coba. Itu gak punya tujuan. Iya, punya lah. Iya. Dengan tujuan itu kan kita jadi semangat menjalani hidup gitu. Kalau gak punya Widih, tujuan asik. gimana? Asik. Keren banget. Iya makanya. Iya. Oke. Sorry. Oke, balik. Sip. Iya. Hmm. Akam, lu tuh punya ini nggak sih kayak satu hal yang belum kesampaian dalam hidup lo tuh apa? Kayaknya sih semuanya udah alhamdulillah ya. Tapi masih belum calon istri. Itu. Itu yang masih belum. Bilangnya calon loh. Berarti Mm-mm. udah ada dong Calon ya? istri masih belum Lesti, Oh masih iya, belum. masih Masih belum. belum. Ada Udah kita ada dapat yang hati semua ditarget ini. belum? Maaf ya teman-teman. Udah ada yang Belum, dimau belum belum? ada. Belum ada. Oh, Mbak sekarang masih fokus ke karir dan pendidikan dulu Ya kali fokus. ya? Serius nggak ada? Serius. Yakin? Yakin dong. Jadi nanti ngomongnya di WA aja, jangan di sini ya. Teramai lagi, ntar gue dibully lagi nih, mohon maaf nih. Iya. Enggak benar ya. Iya. Yang penting itu dulu, tujuan hidup sampean dulu, nanti masalah jodoh gampang lah. Atau nanti bisa menjemput tujuan hidup dengan pasangan, itu bisa nanti. Widih, keren. Gue demen banget. Gampang lah nanti. Iya. Ya urusan Ya intinya nanti teman-teman lah ini. semuanya tuh, saya punya saran buat teman-teman semuanya ini yang lihat live pada hari ini. Intinya tuh hidup tuh yakin gitu. Kita berdua ini sama teman-teman semuanya bedanya cuma satu, itu yakin gitu. Karena kita nggak yakin sama yang kita usahakan gitu ya. Allah kasih musibah, Allah kasih jatuh, kita udah down gitu. Jangan kayak gitu. Intinya tetap bangkit lagi dan berusaha gitu. Intinya yakin lah gitu. Insyaallah, Kiai Haji Yakin Hafiz aja, Akam. Amin ya Allah. Keren. Amin. Oke, nih gue juga punya pertanyaan buat lo nih ya. Apa pandangan lo atau apa pendapat lo ketika, kan gini ya, gue juga nyari tahu lah, maksudnya gue tahu lah Syubban tuh siapa, apa gimana, dan rata-rata kayak mayoritas fans kalian tuh kan cewek, yang sampai kayak yang ada yang oh my god Kak Akam, oh my god, kayak gitu aduh nikahin aku dong, pokoknya banyak lah ya, kayak muslimah aku tuh kayak gitu kan pada ngefans banget sama Anda Gak kuat. Ya, menurut lo apa pendapat lo terhadap orang yang mencintai kalian secara fisik bukan karena sholawat yang kalian lantunkan gitu? Menurut lo apa? Ya sah-sah aja sih menurut saya.
Menurut gue. Wede, kece nih. Iya sah-sah aja gitu kan. Ya namanya juga manusia normal, yang cowok suka sama cewek, yang cewek suka sama cowok gitu ya biasa lah. Jadi nggak apa-apa Jadi walaupun ya, mereka berlebihan gitu. karena yang melantunkan sholawat umpamanya, aku nggak contoh diriku sendiri ya, kayak Azmi lah gitu ya. Azmi melantunkan sholawat umpamanya nih kan. Nah, kemudian orang tuh lihat, oh Azmi kok ganteng. Nah, akhirnya orang jadi suka gitu. Kadang ada loh pelantun sholawat yang, mohon maaf nih, mukanya biasa-biasa aja gitu kan. Ya paling cuma demen sama suaranya, nggak sampai sefanatik itu. Karena menurut aku sih yang membuat fanatik tuh wajah sih menurut aku ya. Gitu ya? Oh Kak Wirda tuh gitu ya. Akam, ya ampun Akam. Jadi kayak gitu sih. Apalagi ditambah dengan suara yang merdu gitulah dalam musik lah, dalam pembawaan selawat. Oh tambah, my god. Oh my god. Iya. Soalnya gini sih kan nggak menutup kemungkinan awalnya dia bisa cinta bersolawat gara-gara ngelihat idolanya gitu kan, atau ngelihat orang yang dia senangi mencintai salawat, jadi dia ikut salawat juga. Cuman tetap semua tuh ada batasannya, nggak boleh terlalu berlebihan juga gitu. Nggak boleh. Iya, jangan jadi, maksa minta dinikahin gitu ya. Juga gitu kan. Jadi tuh khairul umur ausatuha gitu teman-teman semuanya. Paling bagusnya perkara tuh yang sedang-sedang, yang di tengah-tengah tuh. Jadi cinta jangan terlalu cinta, benci jangan terlalu benci. Gue demen banget nih kalau kayak begini. Sekedarnya aja gitu biar nggak terlalu kecewa. Oke. Biar nggak terlalu kecewa. Iya. Kayaknya punya pengalaman juga ya kecewa sama cinta ya. Pasti dong. Dibuka nggak nih di sini nih? Mau gue buka nggak di sini? Enggak dong, nggak usah. Ya jangan. Ya intinya itulah sekedarnya aja. Iya. Lu tuh kalau sorry ini ya. Biasanya gue emang kalau ngajak orang live pasti gue akan selalu nyinggung di bagian ini. Oke? Lu punya kriteria khusus kah untuk calon pasangan? Apakah dia harus pelantun sholawat juga, atau punya suara yang bagus juga, kemudian harus cantik dan segala macam? Kriteria lo seperti apa? Ya, pastinya siapa sih yang nggak mau sama orang cantik kan gitu. Itu ya. Jadi baik sama orang tua. Baik sama orang tua gitu. Baik sama orang tua. Kadang kan ada cuma yang baik sama suami tapi sama orang tua nggak baik gitu kan. Bener banget. Orang tua lah yang paling utama tuh orang tua lah gitu. Terus ya ada paham ilmu agama, sekiranya bisa menguatkan iman suaminya gitu lah. Keren. Kemudian nah terus harus dari pelantun sholawat apa enggak nih? Ya itu sih tergantung, kalau memang Allah mentakdirkan saya ya alhamdulillah gitu. Jadi enggak, kemauanmu itu seperti apa? Kalau maunya sih iya mau. Maunya yang sama-sama bisa sholawat juga ya? Yang bisa sholawat juga gitu. Yang nanti biar bisa duet gitu bareng. Bisa duet, masukin konten YouTube jadi AdSense. Ya benar. Ini masalah bisnis pinter banget Kak Wirda ini guys. Bisa bosku. Menukik nih, aduh. Ya. Aduh, benar. Pikirannya tuh brilian keren. Banget ya. Jadi itulah. Tapi ini kalau menurut Kak Wirda sendiri tuh gimana? Gimana menurut apa? Kriteria calon suami Kak Wirda tuh apa sih gitu? Gue pribadi. Kriteria cowok lu yang lu suka itu gimana sih? Buset, ini ngomongin temanya cinta sholawat, ngapain jadi? Iya, ini kan jadi kemana-mana. Yang penting tetap satu cinta gitulah. Iya. Emang kalau gue pribadi sih pengennya punya sosok yang dewasa, tegas, bijak, berwawasan luas. Maksudnya berwawasan luas tuh nggak mesti harus di atas level gue gitu. Maksudnya gue bisa berbagi sama dia, bisa diskusi bareng, bisa open minded. Gue tuh paling gak suka sebenarnya sama orang yang kalau misalkan nih gue nanya nih sama dia gitu, terus dia tuh langsung nyalahin gue gitu loh. Nggak ada cewek yang mau disalahin di dunia ini guys, percaya sama gue. Nggak ada cewek yang ada kata-kata itu ya, cewek selalu bener gitu ya. Itu betul banget gitu. Gua gak setuju tuh sumpah. Kita benar gitu. Jadi Anda diam saja, jangan ngomong ya.
Iya, jadi gue tuh nggak seneng bisa kalau Allah. disalahin gitu, kayak enggak lu tuh salah gini-gini. Lebih baik kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Gue lebih suka kayak gitu. Oh gitu, cari jalan tengah Iya, gitu ya. iya. Jadi Oh jadi soalnya kalau kalau cowok dapet, salah gimana dong nanti? Kalau kalau cowok cowok salah salah, gimana? Eh, kalau dianya salah, gue ngapain? eh, eh, Gue eh. maki-maki lah. Lu tuh, gak beres nih, gak bisa. Gimana sih? Gitu aja nggak bener ya? Enggak, Aduh, sabar para bercanda. cowok, sabar ya. Yang lihat live ini para cowok sabar. Saya mewakilkan kesabaran Anda semuanya. Soalnya rata-rata emang kebanyakan cewek kayak begitu kan? Iya sih, Iya. cewek. Cewek itu egonya emang tinggi lah menurut aku. Eh, Oh gitu Soalnya menurut sih Anda. ego, iya Bukan egonya tuh egonya terlalu tinggi loh, tinggi. memang cowoknya tidak bisa mengerti. Oh nggak bisa, sebenarnya sih Eh, bisa mengerti, nah cuma ini nih egonya gue yang. nggak demen nih. Ini gue nggak demen nih. Gue nggak demen nih kayak gini. Pokoknya lu Tapi ya harus oke lah, ngalah. oke. Minta Oke deh, maaf aku cepet. kalah deh. Minta maaf. Maaf, maaf ya Iya. Kak. Aduh, nggak bisa. Iya, emang seperti itu. Oke. Aduh nih kita udah ngalor ngidul nih ngomongnya nih. Balik lagi yuk, balik lagi ke tema. Ya, balik Bentar lagi lagi ke udah tema. mau jam 5 guys ya. Mm-mm. Oke. Nggak Gini kerasa guys Akam. ya. Makanya nih seru banget nih Eh, ngobrolnya nih. Akam, mm-mm. menurut lo gimana sih cara menumbuhkan cinta terhadap sholawat? Karena kan banyak banget nih anak-anak muda yang sebenarnya pengen banget sholawat, tapi masih kurang konsisten atau nggak istiqomah gitu. Nah, tapinya itu yang jadi penyakit sebenarnya sih. Widih, asik. Di balik tapi itu ada bisikan setan sama kita. Cuma kita Wih, nggak sadar gitu. Makanya wih, orang Indonesia tuh harus banyak menghilangkan kata tapi gitu. Nggak usah tapi dah wih, gitu. Aku sayang widih. kamu tapi gitu. Nggak usah Iya, tapi gitu kan. Udah kuno bahasa tapi itu. Jadi jadi harus lebih baik dibuang gimana bahasa nih? tapi. Lebih baik Nah, gimana? Aku sayang kalau kamu. pengen aku sayang kamu tapi bohong gitu maunya jangan tapi kayak gitu pokoknya. Pokoknya aku sayang kamu beneran gitu. Aku nikah dan sama kamu Wah, besok langsung gitu. wih, Itu di bagus poin bagus. aja sih gitu. Makanya orang Indonesia tuh kalau saya teliti itu banyak nanya, banyak teori, jarang mengaplikasikan. Ya, Widih, benar. bener. Benar. Saya amati tuh gitu orang Indonesia tuh kalau di media dot, gitu kan. Kayak ayam mau betelur gitu kok gitu. Bener orang Indonesia tuh kayak gitu dah. Teori aja gitu, teori di mana-mana, ini teorinya ini. Mana sih apa amaliyahnya mana gitu, maksudnya prakteknya Widih, mana gitu. Amalia. Mana sih nggak ada kan, bullshit semuanya. Wuh. Jadi kalau memang Bener-bener. benar-benar cinta sama sholawat ya dikerjakan lah gitu. Anda ini umpama kita cinta sama Rasulullah gitu kan, dan Betul jalan ya. cinta itu adalah bersolawat. Jangan cuma ngaku cinta dijalanin gitu. Jangan cuma nanya Jangan Kak cuma ngaku gimana sih cinta tapi caranya. dijalanin. Jangan cuma ngaku cinta tapi dijalanin. Kadang ada yang nanya, Kak, gimana sih caranya mencintai sholawat dengan sepenuh hati? Aku jawab, Hmm. jawabannya simpel. Ya itu dari kamu sendiri. Ya, karena sudah ada di Al-Quran tuh ayat Mm-mm. apa sih kalau nggak salah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu. Mm-mm. Al-ayah itu yang lebih hafal Jadi, Kak Wilda ya. jadi semua dimulai dari diri sendiri. Diri kita Kalau sendiri. misalkan nanya gimana sih caranya, balik nanya aja ke dia, Akam. Udah mulai Mm-mm. belum gitu. Udah mulai Jangan-jangan belum emang gitu. dianya belum mulai gitu, makanya nggak ketemu cintanya Benar. gitu loh. Asik. Ya, jadi semua harus Benar. dimulai. Dimulai Oke, dari diri nih Akam, sendiri gitu. ya ini Akam ada pertanyaan buat kamu. Aku bacain ya. Oke. Gimana caranya Akam belajar buat ujian waktu di pondok semenjak sholawat kan pergi-pergi tuh. Nah ini bagus sih Pertanyaan pertanyaannya. yang Sering ditanyain bener-bener. ya. Mm-mm. Gimana caranya Cara? aku belajar pas ujian waktu di pondok semenjak sholat asar? Gini teman-teman semuanya. Saya itu nakal di pondok, bener nakal, serius asli. Di pondok tuh di sekolah tidur loh, bener. Tapi itu malam nggak tidur. Datang suban kan jam 12 malam tuh kan. Habis itu Mm-mm. belajar sampai subuh tuh. Belajar sampai subuh, habis subuh tidur, duha bangun ya. Habis itu sekolah, di sekolah tuh tidur.
Tapi dibangunnya sama Ustadz Hafid, bangun. Kadang disiram ya, disiram, aku tidur gitu. Kadang dipukul ya dikit, ya, itu kan biasa lah di pondok. Aku tuh bangun, kamu nggak dengarkan keterangan Ustadz dari tadi, coba kamu terangkan. Ya aku tahu dong, otomatis aku tahu kan aku belajar gitu. Jadi udah ada persiapan. Jadi belajarnya aku setelah suban selesai acara, aku belajar sampai subuh gitu. Makanya kalau aku Jadi di kelas belajar tidur udah tetap kadang ya. iya, kalau nggak belajar, Widih. ilmu itu penting, lebih penting dari segala hal ya teman. Karena kita Widih. ingin jadi orang kaya harus dengan ilmu gitu kan. Ingin jadi Benar, orang yang benar, selamat dunia benar. akhirat harus dengan ilmu gitu. Benar, Man benar, benar aradad banget. dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi gitu. Ini kayaknya dia bener-bener nanti jadi kiai besar sih. Amin ya Insya Allah, Allah. amin, amin, Insya Allah amin. beneran. Amin. Ya Kalau semoga enggak, dapat kalau udah. bunyai ya Akam ya. Amin ya Allah. Siap, siap, Ya intinya siap. gitu teman-teman sekalian. Nih Kalau ada saya lagi belajar nih. tuh jam 1 ke atas. Gimana caranya untuk bisa beristiqomah dalam menjalankan ibadah? Gimana tuh Akam? Ya caranya itu memang kata tadi itu sudah dari kita sendiri. Dan memang harus Semua benar-benar balik lagi ya. balik lagi pada diri kita. Memang benar-benar harus diri kita sendiri yang berubah diri kita. Karena terkadang kalau hati kita sudah ditutup sama Allah nih ya, kemudian orang ngasih nasihat, itu nggak masuk. Benar deh. Benar banget, benar banget. Apalagi kalau kita udah dalam keadaan emosi, kesel gitu kan. Orang ngasih nasihat, kamu yang sabar ya, kamu mental semuanya itu nggak bisa. Tapi kalau Iya, diri kita benar udah banget. ada kemauan sendiri, tapi yang pastinya lewat nasihat. Dan utamanya diri sendiri yang harus berubah itu. Jadi kalau kita memang benar-benar mau istiqomah, baru kita kerjakan. Jangan cuma nanya doang, jangan cuma tapi doang gitu. Jangan cuma baca doang gitu, baca. Ngomongnya kasar deh. Iya kan, sebel gitu sama orang-orang ini itu. Iya. Akam. Menurut kamu, apa tanggapan kamu sama orang-orang yang sholawatnya cuma sampai kerongkongan doang, tapi nggak sampai hati? Karena kan gini ya, Akam ya, sejujurnya kita sama-sama tahu dan sama-sama bahagia karena makin banyak nih muncul anak-anak muda yang bikin video sholawat, bikin cover sholawat, nyanyi-nyanyi sholawat, tapi kan kita tidak tahu ya. Sebenarnya ini kan urusan mereka sama Allah Benar. gitu. Tapi kan pandangan netizen gitu kan, nih gara-gara lagi nge-hype nih gitu kan, bikin sholawat gitu, cover sholawat supaya viewsnya banyak atau gimana. Atau ada orang yang sholawat, dia kemana-mana nih sholawat gitu kan, tapi perilakunya tuh apa ya, kayak orang yang ya gitulah, tau lah gitu. Jadi kayak sholawatnya nggak nyampe ke hati, cuma nyampe ke tenggorokan doang. Itu menurut lo gimana? Untuk awal sih oke lah gitu. Masalah untuk cover itu kan syiar juga sih sebenarnya, kayak yang kemarin tuh Aisyah gitu ya, atau apa, soalnya aku juga cover gitu guys. Ini juga otomatis aku kesini gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Lah enggak, lu kan ada track serius, recordnya, lu kan ada track recordnya. Ini ada orang yang nggak pernah, yang nggak tahu ini siapa gitu loh, nggak apa-apa nggak sih. ada sejarahnya Saya dia sih bersolawat gitu, nggak apa-apa ya. Makanya Ini apa sih pentingnya bentuk. husnudon tuh bagi kita? Makanya kan kata ada ulama yang mengatakan semakin banyak pengetahuan yang kita punya, maka semakin banyak toleransi yang akan kita dapat gitu. Jadi Kece. gitu, gini teman-teman semuanya, jangan langsung memvonis orang itu salah, orang itu sok suci, sok alim, jangan ya, karena dengan itu siapa tahu hidayahnya berada di situ. Kita kan nggak tahu kan, hidayah itu kan dicari, dijemput, bukan ditunggu gitu ya. Apalagi saat ini kan memang banyak viral lagu selawatan, lagu syiar-syiar Islam tentang Sayyidah Aisyah atau kisah-kisah Nabi Muhammad yang lainnya. Seketika nih umpama ketika orang itu memang niatnya main-main atau cuma iseng cover lagu itu karena memang lagi viral, kemudian dia cover, siapa tahu hidayah datang pas itu gitu kan, bisa berubah loh orang itu. Benar banget. Jadi nggak boleh seudon kita itu sama orang Indonesia nih gini, orang Indonesia tuh harus positif dong ngomongnya. Orang positif. Indonesia itu sangat berhusnuzon orangnya. Intinya ya ini kan aku marah ya, tapi aku marah sama orang Indonesia tuh kebanyakan yang gitu tuh. Aku tuh
peduli gitu sama mereka. Intinya kita harus berubah guys ya. Kita harus merubah kebiasaan kita yang seperti itu, yang suka seudon, suka nyinyir ya, suka cuma bla 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 tapi nggak ada bukti, nggak ada bakti bagi Ibu Pertiwi gitu kan. Waduh, Nah, pokoknya itulah, aduh. pokoknya gitu ya guys. Aduh, nggak tahu Emang dah. kamu ada yang nyinyirin juga? Ih, banyak lah, Masa? udah Perkara biasa. apa? Perkara apa? Iya, sombong, ada yang bilang sombong sih, ada yang Ih, bilang masa sombong? soal gitu, nggak tahu sih. Ya kan memang mereka yang ngatur gitu, mereka yang nilai gitu maksudnya. Aku ya biasa santai-santai aja gitu. Widih, oke Slow, oke. slow. Widih. Ah, Oke, ini kita udah di penghujung live. Sekarang udah 4.47, sebentar lagi jam 17 ya. Kan tadi udah janji di awal live kalau mau selawat. Hehe. Ayo, selawat. duet Guys, ada dong, yang mau duet sama Kak request Wirda. nggak? Aduh, saya mah apa tuh saya Oh, tidak bisa selawat ya. bisa. Kemarin tuh aku pernah denger apa nyanyi suaranya bagus banget gitu. Apalagi di YouTube tuh yang merotal Al-Quran, Masya Allah suaranya Kak Wirda itu. Aduh, Masya Allah. Enggak kan, sekarang kan Ah, Akam bintang tamu nih. Jadi saya tuh sebagai tuan rumah ya, menghormati gitu tamu saya gitu. Gimana? ada yang bilang gini, Kak Wirda, ad-dhaif kal mayyit gitu. Kamu tuh ibaratkan mayit. Oke lah ya. Mayit tuh mau diapakan aja kan terserah gitu kan. Namanya juga orang Ya, mati gitu kan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan? Hidup saya. Dan tetap kan serius. Oke, lanjut ya guys. Jadi Ya. kan ada istilah juga kita harus menghormati tamu gitu kan. Ada hadisnya ya, ada hadisnya ya. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu gitu kan. Barang siapa yang iman pada hari kiamat dan pada Allah harus memuliakan tamunya gitu. Aku kan tamu, jadi aku juga minta Kak Firda untuk buat sholawat gitu. Aduh, suara Hormati gue ya, kebanting banget nih hormati, masalahnya di hormati. bawah nih. Aduh, gue ikut deh, gue ikut duet, tapi dalam hati gimana? Ya nggak bisa dong. Aku nggak bisa main hati-hati itu, nggak bisa main hati-hati. Oh, jadi maunya langsung to the point gitu ya? To the point aja gitu. Yaudah, kamu dulu deh, kamu dulu mulai. Aku nyusul. Selawatan apa Beneran. ini? Selawatan apa ini? Biasanya yang paling populer apa sih di Syubban? Banyak sih, cuma ya banyak kan lirik bahasa Indonesia kan. Takutnya kamu nggak hafal gitu. Iya emang iya sih nggak apa. Apa ya yang aduh ada yang mau request nggak sih? Tadi Ada katanya yang ada request nggak yang sih? request ini Buat Shalawat teman-teman Huan Nur. semuanya. Apa sih Shalawat Huan Nur? Apa sih? Gimana sih selawatan itu? Aku juga nggak tahu. Masalahnya nih, gue tuh orangnya nggak update. Jadi kalau misalnya ada salawat-salawat yang pakai lagu-lagu gitu tuh gue nggak tahu. Gue cuma taunya salawat yang biasa aja gitu. Ini harus ditegur ini, katanya cinta selawat, tapi kok sama selawat tuh banyak yang nggak tahu sih. Ayo gimana? Gimana? Kok jadi ganti nyeramahin gue nih orang. Ayo gimana? Ayo. Aduh, Tadi aku diceramahin. tidak. Lah, maksudnya kecintaan salawat itu kan dari dalam hati yang emang biasa dilantunin tiap hari. Karena emang gue orangnya Gitu. jarang buka IG, jarang buka YouTube juga. Jadi taunya pas udah viral gitu loh. Gitu. Ya. Itu alasan aja sih sebenarnya. Ya, Ternyata ya. gitu ya guys. Oh iya. Loh, kan Iya, justru iya, kenapa iya. saya mengangkat tema ini karena supaya saya jadi Benar. cinta juga gitu. Jadi dari diri Kak Wirda sendiri memang ya. Nah, Nunggu kalau udah viral gitu baru viral. siap Kalau udah salah. viral. Akhirnya menang juga saya guys. Oke. Tapi enggak, gue nggak mau kalah. Oke deh, aku menang tapi aku ngalah deh ya, aku minta. Itu lebih ngeselin sumpah. Itu lebih ngeselin banget, ngeselin asli. Aduh.
Ya, 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 ya. Iya. Oke. Heeh. Yuk, Komarun, selawatan ada yuk, yang bilang hebat ya. Komarun nih. Komarun deh, benar, benar, benar. Ya, oke. 1, 2, Allahumma 3. sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Caranya Masya jelek nih ya, Allah. maaf. Aduh, enggak. Ayo. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa Masya jamil. Allah. Refnya dong, Kak Wirda. Enggak. Wakaful Mustafa kal wardinad. Widih, Masya Allah. Allah. Lanjut. Keren, sumpah. Ayo. Enggak. Ya udah, gue ikut. Ayo, terus. Nggak bisa delay, nggak bisa. Nggak apa-apa. Maksudnya, Udah duluan aja. Duluan nanti gue buntutin. Ayo. Wakaful Mustafa kal wardinad. Masya Allah. Allah. Aisyah ya buka idza massat ayat. Allah. Asik. Kaful Mustafa kan wardinadi. Allah. Widih, asik. Aisyah ya buka idza massat ayadi. Allah wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi. Habibullahi ya khairal baraya. Qamarun sidna nabi, qamarun. Waduh, alhamdulillah. Wa jamil. Ayo lanjut dong, masih belum nih. Wa jamil. Ayo kamu, ayo. Lo enggak dong, Wah. Insya Allah suaranya Kak Wirda bikin tenang banget ya. Astagfirullah, Masya Allah. Kak Wirda nih kurang apa sih? Makanya nanti yang dapat Kak Wirda nih keren pastinya. Maksudnya otaknya jenius ya, orangnya Masya Allah ya, tabungannya banyak juga. Pokoknya the best ya. The best pokoknya Kak Wirda ini. Makanya semoga mendapatkan jodoh yang sepadan. Ya Allah, amin. Makasih banyak lo. Yang juga sekufu semoga... ya. Aduh, pokoknya harus cari yang sekufu ya. Sekufu ini sebanding ya. Nggak boleh cari yang biasa-biasa. Nggak boleh, harus cari yang luar biasa pokoknya jodohnya. Widih, Masya Allah. Doain makanya ya. Amin. Sama-sama doain juga saya ini masih belajar. Oke. Yaudah, yuk terakhir berdua ya. Nah, apa nih? Apa lagu atau apa gitu? Lagu? Enggak, selawatnya ini kan selawat ya, selawat. Iya, selawat. Ayo. Aku nggak tahu, sumpah gue ngeblank banget, sumpah gue nggak tahu. Ya Habibal Qalbi, tahu nggak itu? Tahu ya. Ayo Kak Wirda dulu. Gantian dong, masa iya aku gue malu beneran, gue malu gue. Aduh, malu apa kalau ngomong di depan orang tuh menerangkan sesuatu nggak malu kayak gitu malu. Ya Allah, kan beda. Ayo. Ini kan di depan Anda, jadi di depan suhu gitu. Jadi saya tuh aduh apa? Suhu. Ada kumisnya dong suhu. Ayo. Ya, gimana depannya dah? Ya Habibal Qalbi. Oh my god, kamu jahat ya, sumpah. Ayo nih, keburu habis waktunya ini. Mana makanya, kamu mulai, aku ikutin. Ayo. Cewek emang nggak pernah mau ngalah, sumpah. Aduh. Iya. Mau dikasihin orang yang nunggu gregetan ini.
Ya 1, 2, 3. habibal qalbi, ya khairal baraya, li jita bil haqi, rasulal Widih. hidayah. Males jadinya, grogi bosku. Ayo, Kak Wirda, habibal qalbi, yo. Aduh, gue nggak hafal, sumpah gue nggak hafal demi Allah. Gue tahu tapi gue nggak hafal beneran. Terus yang hafal apa? Coba percuma dong, aku ini kan duet. Maulaya Soli aja. Oh ya benar, yo. Gimana lagunya? 1, 2, 3. Mau Lesel yang gimana dulu? Banyak lagunya mau Lesel tuh. Iya, iya juga ya. Yang Mahir Zain tahu kan? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan Abadan. Widih, terus. ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Kok itu? Mustafa balligh maqasidana Salah lirik apa waghfir gimana? lana ma madaya wasi'al karami Mulaya sholli wa sallim daiman. Abadan. Asik. Anjir dong. Gak bisa ini loh. Aduh, ampun deh gue. Aduh, Akam, thank you so much nih ya. Terima kasih banyak. Iya, makasih ya. saya juga. Semoga kita Ilmunya ada Kak Berda, kesempatan. doanya ya. Semoga kita ada kesempatan lagi ngobrol-ngobrol. Kalau bisa langsung, insya Allah ya. Karena gue nggak pernah ketemu lo langsung nih kayaknya. Iya nggak sih? Iya Iya dong, deh. enggak. Ya gue nggak pernah ketemu langsung. Gue baru ketemu sama Azmi sama si Semoga aja Amban. nanti dikasih takdir sama Allah buat ketemu gitu. Aduh, amin, insya Allah, insya Allah. Semoga Semoga. nggak lama lagi ketemu ya. Iya, setelah corona Ya, ini setidaknya hilang. kalau belum ketemu di aslinya, ketemu di mimpi nggak apa-apa sih, nggak nolak juga. Aku selalu jadi mimpi dong, nggak jadi kenyataan ini. Aduh. Waduh, ya Allah sih ya, Waduh. siap salah aja. Waduh. Ya soalnya kan Kocak jadi dah, ya cewek itu Allah. cadangan harus banyak, Akam. Ya enggak lah, satu aja. Buat cewek, buat gua juga cadangan harus Masa banyak. bahasa cadangan emang ban serep apa? Cadangan. Ban mobil apa cadangan nih? Sama yang satu nggak berhasil, ada kandidat yang lain. Tenang aja gitu. Udah bahaya bosku, bahaya kalau kayak gini bosku. Jadi nggak pernah sakit hati gitu loh. Ya udah sana, pergi aja sana, Oke. Aduh, Sadar ini diri kayak aku stres. siapa? Sumpah. Oke, Akam, thank you so much ya. Ya, Selamat berbuka thank you so puasa dan selamat merayakan juga. Hari Raya Idul Fitri. Iya itu minal aidin wal faizin ya Mbak Wirda, Kak Wirda. Aduh, Minta salamin please. ucapin Permintaan dulu. aku sama kamu ya. Salamin salam aku sama Abah, maksudnya bapaknya. Oh Ustaz iya, Yusuf Mansur. sama ya, insya Allah. Salamin dari Hafid Ahkam tuh ya. Mohon doa barokah dari beliau. Insya Allah. Siap. Saya fan banget. Amin. Aduh, makasih banyak. Nggak ngefans sama anaknya aku, ngefans sama ayahnya. Tapi bohong. Tapi bohong. Oh kayak gitu mukanya kalau ngambek kayak gitu. Najis. Aduh. Makasih banget Mila Thank Aizin you so Pak much Izin ya, ya. Akam ya. Mewakili Subhanal Muslimin buat teman-teman semua yang live, buat Kak Wirda juga ya. Iya. Assalamualaikum. Semuanya terima kasih banyak udah mengikuti live terakhir di bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Aduh, sedih banget ya. Semoga nanti habis lebaran kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman semua dan bintang tamunya ada Akam lagi nanti. Amin amin ya. Lebih ekstrim lagi judulnya nanti ya. Aduh, Lebih- apa nih? Nanti dah kita bahas di WA. Bongkar masa lalu Akam, gila. Waduh, bakal masa lalu jadi. Oke. Iya wes, Udah gampang. udah jam 17. Gue pamit undur diri, Akam juga. Iya, oke. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akam, WA ya. Oke, siap. Dadah. Thank you guys. Nanti habis ini gue save videonya
Silakan yang baru ikut join dan yang buat ketinggalan nanti bisa tonton di IG TV atau nanti bakal gue masukin di YouTube. Thank you so much udah ngikutin Bincang-Bincang Faedah. Mungkin ada yang udah ngikutin dari awal banget gue bikin live ini, dari pas awal-awal di rumah aja. Semoga bisa terus bikin live yang bermanfaat lagi dengan bintang tamu yang lainnya. Thank you so much. Gue pamit undur diri, mau nyiapin buka puasa. Gila, ini hari terakhir dong puasa. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Makasih semuanya. Selamat menunaikan bukan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dari gue minta maaf kalau banyak salahnya, dan mungkin emang banyak salahnya selama bawain live kali ini. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.